Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, di sini saya akan menunjukkan untuk cara penggambaran untuk desain daripada mini agricultural shredder mesin. Langkah pertama, teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian top plane. Selanjutnya, kita gunakan fitur center rectangle, lalu buat dari titik tengah seperti ini. Selanjutnya, berukuran yang ini kita beri ukuran sebesar 330. Dan yang ini kita beri ukuran sebesar 330. Lalu gunakan fitur center rectangle lagi, kita buat garis panjang seperti ini. Lalu beri ukuran yang ini sebesar 125 dan panjangnya kita beri ukuran sebesar 280. Jika sudah, kita akan extrude. Untuk besaran parameter kita ganti menjadi 6 centang. Selanjutnya kita klik permukaan ini lalu klik sketch. Kita gunakan fitur convert entities. Pada bagian entities to convert kita klik garis ini, dan ini. Jika sudah, centang. Selanjutnya, klik offset entities. Untuk besaran parameter kita ganti menjadi 6. Dan klik pada bagian garis yang ini. Lalu centang pada bagian reverse. Jika sudah, centang. Lalu kita extrude dengan besaran parameter sebesar 174. Selanjutnya, sketch pada permukaan ini. Kita gunakan fitur corner rectangle. Selanjutnya, kita buat kotak dari pojok dari sini. Lalu kita akan luruskan dengan garis ini. Dengan cara klik garis ini sekali, tekan dan tahan tombol kontrol, lalu klik garis ini, lalu klik colinear. Kita lakukan ini center line. Kita buat dari di tengah seperti ini. Lalu kita klik mirror entities. Pada bagian entities to mirror, kita select seperti ini. Dan mirror about, klik pada garis tengah ini. Jika sudah, kita beri ukuran sebesar 35 pada bagian garis yang ini. Oke, jika sudah, klik centang, lalu akan kita extrude dengan besaran parameter 35 mm. Lalu kita balik untuk arahnya seperti ini. Oke, selanjutnya, klik centang, lalu sketch pada bagian permukaan ini. Selanjutnya, kita gunakan center line untuk garis bantu dari bawah ke atas seperti ini. Lalu gunakan fitur center rectangle. Kita buat garis panjang seperti ini, persegi panjang. Lalu kita klik pada bagian garis ini, tekan dan tombol kontrol terhadap garis ini, lalu klik colinear. Selanjutnya, kita beri ukuran atau dimensi yang ini sebesar 120 dan yang ini sebesar 80 mm. Oke, jika sudah, kita extrude dengan ketebalan sebesar 25. Selanjutnya, sketch pada permukaan ini. Kita gunakan fitur lingkaran seperti ini. Untuk besar lingkaran, kita beri ukuran sebesar 68. Dan jarak dari titik tengah menuju ke ini, pusat ini, kita beri ukuran sebesar 140. Selanjutnya, kita extrude cut dengan ketebalan sebesar 15 centang. Lalu sketch lagi pada permukaan ini. Kita pilih lingkaran. Kita cari titik tengah dari lingkaran. Sudah, kita beri ukuran sebesar 48. Sudah, centang, extrude cut. Dengan ketebalan plane diubah menjadi drop out. Kita plane untuk besaran parameter ganti saja menjadi 30, tidak apa-apa seperti ini. Jika sudah, centang. Selanjutnya, klik pada sketch permukaan bawah ini. Kita buat
ini corner rectangle, dua buah garis panjang seperti ini. Selanjutnya, Smart Dimension. Dari titik tengah C ini terhadap titik tengah ini, kita beri ukuran sebesar 30. Lalu untuk ini besarannya kita ganti menjadi 10. Kita lakukan hal yang sama terhadap si kotakan yang di sampingnya. Oke, selanjutnya jika sudah, teman-teman klik pada bagian fitur Extrude Boss Face. Kita extrude dengan ketebalan sebesar 60 mm. Selanjutnya, gunakan fitur chamfer. Lalu klik pada bagian garis ini dan garis ini. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 20 mm. Selanjutnya, teman-teman bisa klik pada bagian mirror. Untuk mirror face atau plane, kita gunakan front plane. Dan fitur to mirror, kita gunakan chamfer, boss, ini. Maka akan mengkopinya di sebelahnya seperti ini. Oke, sudah, klik centang. Selanjutnya, teman-teman bisa lakukan sketch pada permukaan ini. Teman-teman bisa buat lingkaran terlebih dahulu, seperti ini. Kita untuk yang samping kiri, kita gunakan atau buat 4 buah lingkaran seperti ini. Dan yang sebelah kanan, kita cukup buat 2 seperti ini. Oke, selanjutnya, gunakan fitur Smart Dimension. Dari titik tengah lingkaran ke sini, kita beri ukuran besar 18. Untuk besaran lingkaran, kita 14. Selanjutnya, dari titik tengah si lingkaran ini, kita beri ukuran sebesar 65. Dan titik tengah lingkaran ini, terhadap titik tengah lingkaran ini, kita beri ukuran sebesar 100. Dan yang ini, terhadap titik tengah ini, kita beri ukuran sebesar 65. Yang ini, dari titik tengah terhadap garis ini sebesar 18. Dengan besaran yang sama, yaitu sebesar 14. Lalu, dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik tengah lingkaran ini, kita beri ukuran sebesar 190. Dan dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik tengah ini, kita beri ukuran sebesar 145. Sorry, yang bagian ini kita beri ukuran sebesar 290. Dan untuk besar lingkaran sebesar 14. Oke, selanjutnya kita akan menjajarkan untuk posisi lingkaran ini, ketiga lingkaran ini terhadap si satu titik lingkaran ini. Dengan cara klik tengah lingkaran ini, tekan dan tombol kontrol, lalu select ini, dan select ini, lalu klik vertikal. Nah, maka posisinya akan sejajar. Selanjutnya juga kita akan samakan untuk besaran si lubang dengan cara klik ini, tekan dan tahan tombol kontrol, select ini, dan ini, kita beri ukuran sebesar equal. Maka semuanya sudah sama ukurannya seperti ini. Selanjutnya, untuk terakhir, Smart Dimension. Dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik ini atau garis ini, kita beri ukuran sebesar 50. Oke, maka akan terbuat bidang seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik fitur Extrude Cut. Pada bagian ini, teman-teman ubah plane menjadi drop all, tidak apa-apa seperti ini.
Jika sudah, centang. Selanjutnya, teman-teman bisa gunakan fitur chamfer. Lalu klik pada permukaan ini dan ini. Baliknya, klik ini dan klik ini. Untuk besaran parameter, kita ubah menjadi 1 mm. Oke, selanjutnya, teman-teman bisa sketch pada permukaan ini. Kita buat corner rectangle seperti ini, garis memanjang seperti ini. Lalu kita cari titik tengahnya, klik si titik tengah ini, tekan dan tahan tombol kontrol, dan klik titik tengah ini, lalu klik horizontal. Selanjutnya, kita gunakan fitur Smart Dimension, lalu beri ukuran sebesar 10. Jika sudah, teman-teman bisa gunakan fitur Extrude Base, lalu kita extrude dengan ketebalan 60, centang. Selanjutnya, kita gunakan fitur chamfer, lalu klik pada bagian ini. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 20. Sudah, centang. Klik mirror. Pada bagian mirror face atau plane, kita gunakan si bagian right plane. Untuk fitur to mirror, kita gunakan post extrude ini dan chamfer. Maka nanti akan mengkopinya di sebelah seperti ini. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Selanjutnya, teman-teman bisa klik sketch pada permukaan ini. Lalu buat ini corner rectangle. Kita buat garis seperti ini. Selanjutnya, cari titik tengah dari si garis ini. Klik, tekan dan tahan tombol kontrol, lalu klik garis tengah ini, titik tengah ini, lalu klik horizontal. Selanjutnya, kita gunakan fitur Smart Dimension. Untuk garis ini kita beri ukuran sebesar 250. Sudah centang, lalu kita extrude cut, line, kita ubah menjadi 16 mm. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya. Ya, juga sudah di save, lanjut untuk penggambaran part selanjutnya. Lanjut, kita sketch pada bagian top plane, lalu gunakan fitur center rectangle dari titik tengah seperti ini, lalu kita beri ukuran besar 330, dan yang ini juga 330. Selanjutnya, kita gunakan fitur offset entities, centang pada bagian select chain, dan besaran parameter kita ganti menjadi 6. Lalu klik pada bagian garis ini, lalu centang pada reverse direction. Selanjutnya, kita extrude boss base dengan parameter 120. Selanjutnya, kita sketch pada permukaan ini. Kita gunakan fitur corner rectangle. Kita buat kotak seperti ini. Lalu kita akan sejajarkan. Seperti biasa caranya. Seperti ini. Lalu untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 35. Kita lakukan center line untuk membuat garis bantu. Selanjutnya mirror entities, kita select yang ini, dan mirror about, klik yang ini. Selanjutnya, kita extrude dengan ketebalan sebesar 20 mm, lalu klik yang ini, reverse direction. Sudah, klik sketch pada permukaan ini. Selanjutnya, buat lingkaran. Jarak dari lingkaran ini terhadap ini, kita beri ukuran sebesar 50. Dan jarak dari titik tengah lingkaran ini terhadap garis ini sebesar 18. Selanjutnya, untuk besaran lingkaran kita beri ukuran sebesar 14.
Oke, lanjut kita buat lagi 3 buah lingkaran seperti ini. Lanjut, dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik tengah lingkaran ini sebesar 65. Dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik tengah lingkaran ini sebesar 100. Dan dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik tengah lingkaran ini sebesar 65. Lalu centang. Selanjutnya, klik si lingkaran ini, tekan tahan tombol kontrol, lalu klik lingkaran ini, dan yang ini. Lalu klik equal. Selanjutnya untuk bagian sebelah kanan, kita buat lingkaran. Dari titik tengah ini terhadap ini titik garis ini, kita beri ukuran sebesar 18. Dan untuk besarannya kita ganti menjadi 14. Selanjutnya, dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik tengah ini sebesar 145. Lanjut, kita buat garis lagi, lingkaran lagi seperti ini sebesar 14. Lalu dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik tengah ini sebesar 145. Jika sudah, teman-teman centang, lalu extrude cut. Untuk parameter plane kita ganti menjadi drop all saja. Jika sudah, centang. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut untuk part selanjutnya. Oke, selanjutnya jika sudah di save, lanjut penggambaran part selanjutnya. Di sini teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian top plane, lalu gunakan fitur center rectangle, kita buat kotak seperti ini. Selanjutnya, beri ukuran atau dimensi sebesar 350, dan yang ini juga sebesar 350. Oke, jika sudah, klik centang, lalu exit sketch. Di sini, di bagian sketch, kita klik more, lalu gunakan fitur 3D sketch. Selanjutnya, kita buat garis seperti ini. Kita buat 4 buah kaki seperti ini. Oke, jika semisal ada salah satu bagian garis yang tidak lurus seperti ini, teman-teman bisa klik pada bagian garis ini, lalu klik along with ini, yang Y. Nah, nanti akan lurus. Kita buat kaki seperti ini. Lalu gunakan fitur Smart Dimension. Untuk panjang kaki, kita beri ukuran besar 650. Kita beri ukuran sama semuanya, 650. Oke, jika sudah, gunakan fitur lain lagi. Kita buat garis untuk si kakinya seperti ini. Jika dirasa si bagian kaki agak mencang seperti ini, teman-teman bisa klik, lalu along with si ini, si Z. Nah, untuk meluruskan. Lanjut, Smart Dimension. Garis ini terhadap titik ini besar 150. Kita buat lagi di samping sini. Kita memutar seperti ini. Ini dilihat ya, ada menceng. Klik, lalu along with. Kalau ini yang X. Nanti ada panduannya tersendiri. Yang ini juga. Jika dirasa menceng, nanti di sebelah kiri ada panduan seperti ini. Long Z yang berwarna tebal, artinya teman-teman harus mengklik yang ini. Nah, seperti ini. Lanjut, 150. Kita connect saja, sudah seperti ini.
Jika dari sketsa si rangkanya sudah siap, teman-teman bisa exit pada bagian 3D Sketch-nya. Selanjutnya masuk ke fitur Weldment, Structural Member. Pada bagian ini, teman-teman standar klik ISO dan type square tube dengan size 40 x 40. Lalu klik saja di bagian ini untuk membuat rangka. Ya sudah, klik New Group, klik ini, dan ini. Klik New Group lagi untuk bagian kaki ini, dan ini. Ya sudah, teman-teman bisa klik centang. Selanjutnya, teman-teman bisa gambar di permukaan ini. Kita gambar sebuah lingkaran dari si titik tengah ini. Kita buat 4 buah lingkaran seperti ini. Selanjutnya, fitur Smart Dimension. Untuk besar lingkaran, kita beri ukuran sebesar 90. Centang. Lalu teman-teman bisa klik lingkaran ini, tekan dan tahan tombol kontrol. Lalu klik lingkaran ini, dan ini. Lalu klik Equal. Centang. Selanjutnya, kita pergi menu fitur, lalu Extrude Boss Base. Kita extrude dengan besaran parameter sebesar 6 mm. Centang. Kita bisa hide untuk si sketch yang tadi, seperti ini. Begitu pula yang ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara penggambaran rangkanya. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk sebelum lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Ya, jika sudah di-save, lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Teman-teman bisa gunakan sketch di top plane, lalu gunakan fitur center rectangle. Kita buat 2 buah kotak seperti ini. Selanjutnya, kita beri ukuran yang ini 350, yang ini juga 350, yang ini 250, yang ini juga 250. Oke, jika sudah, pakai Extrude Boss Base. Untuk besaran parameter kita ganti menjadi 6. Jika sudah, teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk bagian part ini. Oke, jika sudah di-save, lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Kita sketch pada bagian top plane. Gunakan fitur center rectangle. Lalu gunakan Smart Dimension berukuran sebesar 400. Dan yang ini sebesar 250. Lalu kita extrude dengan ketebalan 6 mm. Lalu fillet. Klik pada pojok ini, dan pojok ini. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke part selanjutnya. Oke, jika sudah di-save, lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Oke, pada bagian ini, teman-teman sketch pada bagian right plane. Teman-teman buat garis, bisa tiru yang ada dalam video seperti ini. Selanjutnya, beri fitur Smart Dimension. Pada bagian garis ini, kita beri ukuran sebesar 100. Lalu garis ini sebesar 15. Lanjut, garis ini terhadap garis ini sebesar 18. Lalu garis ini terhadap garis ini sebesar 40. Lalu untuk garis ini sebesar 20. Lalu garis ini terhadap garis ini kita berukuran sebesar 120. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Lalu gunakan fitur fillet. Klik pada pojok ini, lalu ganti parameternya menjadi 15. Centang. Fillet lagi. Klik di bagian pojok ini,
parameternya ganti menjadi 5. Oke, jika sudah, pergi ke menu fitur, lalu revolve boss base. Pada bagian axis revolution, kita klik yang ini, lalu centang. Selanjutnya, klik pada permukaan ini. Teman-teman bisa convert entities terlebih dahulu. Lalu, gunakan fitur midpoint line untuk membuat garis bantu. Lalu midpoint line lagi. Lalu kita ubah untuk garis ini dan garis ini menjadi for construction. Oke, jika sudah, klik center line. Kita buat garis seperti ini. Lalu smart dimension, garis ini hadap garis ini. Kita beri sudut sebesar 60. Centang. Lalu klik offset entities. Untuk besaran parameter kita ganti menjadi 6. Lalu centang pada bagian bidirectional. Lalu klik garis ini. Jika sudah, centang. Selanjutnya buat lingkaran di tengah seperti ini. Untuk besar lingkaran kita ubah menjadi 15. Jika sudah, centang. Lalu pergi ke fitur ini, circular sketch pattern. Untuk parameter klik yang di tengah ini dan entities to pattern, klik ini dan klik ini. Jika sudah, centang. Selanjutnya pergi ke fitur trim entities. Kita gunakan power trim. Kita hilangkan garis yang ini, ini, dan yang di dalam ini. Oke, jika sudah ditrim seperti ini, klik centang, lalu pergi ke fitur extrude boss base. Kita klik pada bagian ini, dan ini. Lalu kita extrude dengan besaran parameter sebesar 250. Jika sudah, klik centang. Selanjutnya, kita akan mirror terlebih dahulu untuk pada bagian ini dengan cara klik reference, plan, lalu klik permukaan ini untuk besaran parameter sebesar 125. Jika sudah, centang. Lalu klik mirror. Untuk bagian mirror face atau plane, kita klik plane ini. Dan pada bagian bodies to mirror, klik pada bagian si revolve 1 ini. Yang ini. Sudah, klik centang. Kita hide terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan sketch pada permukaan ini. Selanjutnya, kita gunakan fitur corner rectangle. Kita buat garis memanjang seperti ini. Selanjutnya, untuk tebalnya, kita beri ukuran sebesar 12. Selanjutnya, kita extrude dengan besaran parameter sebesar 40. Selanjutnya, kita akan copy pada si bagian ini. Dengan cara klik circular pattern. Untuk direction, klik pada permukaan ini dan centang bagian bodies, lalu klik yang ini. Untuk jumlahnya kita ganti menjadi 4. Centang. Maka akan mengkopinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita sketch pada permukaan ini. Lalu klik point, letakkan di titik tengah seperti ini. Exit sketch. Kita lakukan hal yang sama di permukaan ini. Selanjutnya kita gunakan fitur hole wizard. Untuk hole, kita klik yang ini. Untuk type, bottoming tab hole dengan size M10. Dengan end condition kita ganti menjadi blind. Lalu kita ganti yang ini menjadi 24,5. Jika sudah, position,
3D Sketch. Kita letakkan pada titik yang telah dibuat sebelumnya seperti ini. Ya sudah, klik centang. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik fitur, lalu reference, plan. Untuk first reference, klik pada bagian top plan dengan besaran parameter sebesar 20. Selanjutnya, kita sketch pada plan ini. Lalu gunakan fitur straight slot. Kita buat dari titik tengah seperti ini. Untuk lebar garis ini terhadap garis ini sebesar 12. Lalu garis ini terhadap garis ini sebesar 50. Lalu centang. Selanjutnya, kita gunakan fitur extrude cut. Untuk besaran parameter line kita ubah menjadi 6 mm. Lalu centang. Selanjutnya, teman-teman klik pada permukaan ini. Lalu pilih poin. Kita buat titik seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik garis ini terhadap titik ini, tekan dan tombol kontrol, klik vertikal, centang. Lalu fitur Smart Dimension, titik ini terhadap garis ini sebesar 15. Lalu dari titik ini terhadap garis ini sebesar 13. Ya, sebesar 13. Lalu dari titik ini terhadap titik ini sebesar 19. Lanjut dari titik ini terhadap titik ini kita berukuran sebesar 55. Lalu dari titik ini terhadap garis ini kita berukuran sebesar 23. Lalu lanjut garis ini terhadap garis ini, tekan dan tahan tombol kontrol, klik vertikal, centang. Lalu Smart Dimension, garis ini terhadap titik ini sebesar 55. Lanjut, tekan dan tahan tombol kontrol, lalu vertikal, masuk ke menu fitur Smart Dimension, titik ini terhadap titik ini sebesar 15. Lalu titik ini terhadap titik ini sebesar 55. Lalu klik garis ini, tekan dan tahan tombol kontrol, klik titik ini horizontal. Lalu garis ini, tekan dan tahan tombol kontrol terhadap titik ini, klik horizontal. Sudah, centang. Kurang lebih seperti ini untuk sketsanya nanti. Lalu jika sudah seperti ini, teman-teman bisa exit sketch. Lalu gunakan fitur hole wizard. Untuk hole type kita pilih yang ini. Lalu untuk tipe kita ganti menjadi tab hole dengan size sebesar M8. Position 3D sketch. Kita tempatkan kepada titik yang telah kita buat tadi sebelumnya. Oke, jika sudah, klik centang. Selanjutnya kita akan mirror pada bagian holes ini dengan cara klik circular pattern. Direction 1, kita klik pada shaft ini. Untuk features and faces, kita klik pada bagian tab hole ini. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Maka akan terbuat lubang seperti ini. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya.
Oke, jika sudah di-save, lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Di sini kita gunakan right plane, lalu gunakan fitur center rectangle. Kita buat garis panjang seperti ini. Lalu untuk diameter ini, untuk panjang ini kita beri ukuran sebesar 75. Lalu dengan ketebalan 16. Selanjutnya kita gunakan fitur line. Dari pojok sini kita gambar seperti ini. Lalu smart dimension, garis ini terhadap garis ini kita beri ukuran sebesar 45. Sudah, centang. Lalu trim entities, gunakan power trim. Kita hapus yang garis ini, centang. Selanjutnya, gunakan fitur fillet. Klik pada bagian sini di pojok ini untuk besaran fillet parameter 10. Selanjutnya, jika sudah, kita extrude dengan besaran parameter 250. Line kita ubah menjadi mid plane seperti ini. Jika sudah, centang. Selanjutnya, kita sketch pada permukaan ini. Selanjutnya, kita gunakan fitur titik atau point. Kita buat seperti ini. Oke, jika sudah, titik ini terhadap titik ini, tekan dan tahan tombol kontrol, klik vertikal, lalu titik ini tekan tahan tombol kontrol terhadap titik ini, klik vertikal, centang. Selanjutnya smart dimension, titik ini terhadap garis ini sebesar 13. Lalu titik ini terhadap titik ini sebesar 19. Lanjut, titik ini terhadap garis ini sebesar 15. Lanjut, titik ini terhadap titik ini sebesar 55. Titik ini terhadap garis ini sebesar 23. Lanjut, titik ini terhadap titik ini sebesar 55. Centang, klik garis titik ini terhadap titik ini, kita klik pada bagian horizontal. Jika sudah, kita akan mirror, tapi sebelumnya kita gunakan fitur center line untuk buat garis bantu seperti ini. Lalu klik mirror entities, kita select semua titik yang ada, ini dan ini. Jangan lupa untuk mirror about, klik pada bagian garis putus-putus ini. Sudah, centang. Oke, jika sudah, teman-teman bisa lakukan exit sketch, lalu pergi ke fitur hole wizard. Untuk hole type, kita klik yang ini, standar ISO dengan type hexbolt grade C ISO 4016. Hole specification size M8 dan centang custom sizing. Teman-teman bisa sesuaikan seperti yang ada dalam video. Sudah, klik position 3D sketch. Kita tempatkan ke titik yang telah kita buat sebelumnya. Jika sudah semuanya, teman-teman bisa klik centang. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya. Oke, jika sudah di-save, lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Kita lakukan sketch pada bagian right plane. Teman-teman bisa ikuti saja sketch yang saya buat seperti ini. Oke, jika sudah, kita beri dimensi untuk yang ini sebesar 50.
dengan panjang sebesar 330. Lanjut, untuk dari garis ini terhadap garis ini, dari garis ini terhadap garis ini, kita beri ukuran sebesar 32 derajat. Lanjut, dari titik ini terhadap titik ini, kita beri ukuran sebesar 200. Lanjut, dari titik ini terhadap titik ini, kita beri ukuran sebesar 450. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik centang, lalu extrude dengan besaran parameter 330. Untuk direction 1, klik midplane, centang. Selanjutnya, klik fitur shell, klik permukaan ini dan permukaan ini. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 3. Jika sudah, centang. Oke, teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya. Langkah pertama, teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian front plane. Selanjutnya, kita gunakan fitur center point arc. Kita mulai dari titik tengah menuju ke kiri seperti ini, lalu buat setengah lingkaran seperti ini. Lalu gunakan fitur smart dimension, lalu beri ukuran sebesar R148. Centang. Jika sudah, gunakan fitur lain, kita buat garis di samping seperti ini. Lalu smart dimension, beri garis ini sebesar 11 mm dan juga 11 mm. Selanjutnya, gunakan fitur offset entities, centang pada bagian select chain, dan ubah parameternya menjadi 1 mm. Jika sudah, klik yang ini. Centang, lalu kita tutup dengan line di sini. Dan di sini. Jika sudah, klik centang. Oke, jika sudah, gunakan fitur extrude boss face. Selanjutnya, pada bagian direction 1, line kita ganti menjadi midplane, dan ubah besaran parameternya menjadi 318. Jika sudah, centang. Lalu, lakukan sketch pada bagian top plane. Kita buat lingkaran di sini. Lalu, gunakan fitur smart dimension. Jarak dari titik tengah lingkaran ini terhadap garis ini sebesar 15. Lalu, jarak dari titik ini terhadap garis ini sebesar 59. Lalu untuk diameternya kita ganti menjadi diameter 13. Sudah centang? Oke, selanjutnya kita akan mengcopy si lingkaran ini dengan gunakan fitur linear sketch pattern. Pada bagian x-axis, diameter ini, jarak antar diameter kita ganti menjadi 20. Lalu untuk jumlahnya kita ganti menjadi 10. Lalu pada direction 2 y-axis, kita ubah ini menjadi 20 dan jarak menjadi 15. Jika sudah, pada bagian entities to pattern, klik si lingkaran ini. Maka akan membentuk lingkaran seperti ini. Pola seperti ini ya. Jika sudah centang, lalu gunakan fitur extrude cut. Pada bagian blind, kita ubah menjadi drag all path. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya. Oke, juga sudah di-save, lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian front plane, lalu buat garis yang ada dalam video seperti ini. Oke, gunakan fitur Smart Dimension. Pada bagian garis ini, kita beri ukuran sebesar 92 dengan ketebalan sebesar 16.
Lalu pada bagian garis miring ini, klik terhadap garis ini, kita beri sudut sebesar 110, centang, lalu kita extrude boss face. Pada direction 1, kita pilih midplane dengan besaran parameter 250 mm. Selanjutnya, kita lakukan sketch pada permukaan ini. Lalu, kita pilih fitur straight slot. Kita mulai dari garis pinggir ini menuju ke kanan, lalu perlebar. Kita buat 2 buah seperti ini. Oke, jika sudah, gunakan fitur Smart Dimension. Ujung garis ini, titik ini, terhadap garis ini sebesar 48. Lalu dari garis pinggir ini terhadap garis ini kita beri ukuran sebesar 41,5. Lalu untuk lebar kita gunakan 14. Oke, jika sudah, pada bagian ini untuk besarnya kita samakan. Oke, jika sudah, teman-teman klik garis pinggir ini terhadap garis ini, kita beri ukuran sebesar 37. Jika sudah centang, gunakan fitur center line. Kita buat garis bantu seperti ini. Selanjutnya, pilih mirror entities. Pada bagian entities to mirror, kita select semuanya seperti ini. Dan klik mirror about yang ini. Jika sudah, centang. Selanjutnya, teman-teman extrude cut. Pada bagian direction, kita pilih stroke all both. Oke, jika sudah, teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya. Oke, jika sudah di-save, lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian top plane. Lalu gunakan center rectangle. Kita buat persegi panjang seperti ini. Lalu beri dimensi dengan ukuran 400 dengan lebar 250. Selanjutnya kita centang, lalu extrude boss face. Kita extrude dengan ketebalan 3 mm. Dengan direction 1 kita ganti blind. Centang. Selanjutnya kita sketch pada permukaan ini. Kita gunakan fitur corner rectangle. Lalu beri ukuran sebesar 3 mm dengan panjang sebesar 320. Selanjutnya center line kita buat garis bantu seperti ini. Lalu kita akan mirror entities. Seperti ini. Selanjutnya kita extrude dengan besaran parameter sebesar 60. Selanjutnya gunakan fitur chamfer. Klik pada bagian pojok ini. Dan pada bagian pojok ini. Lalu ubah besaran parameternya menjadi 50. Centang. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke part selanjutnya. Oke, jika sudah di-save, lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian right plane. Pertama-tama kita buat garis bantu menggunakan center line dari titik tengah menuju ke kanan seperti ini. Selanjutnya, pada bagian sketch, teman-teman bisa tiru garisnya seperti ini. Oke, jika sudah membuat seperti ini, kita gunakan center line. Kita cari titik tengahnya, lalu kita buat garis bantu seperti ini. Selanjutnya, gunakan fitur Smart Dimension. Garis ini terhadap garis ini sebesar 20.
Lalu untuk garis ini kita beri ukuran sebesar 5. Garis ini juga 5. Lanjut, garis titik ini terhadap titik ini kita beri ukuran 4. Begitu pula yang garis ini dan garis ini 4. Selanjutnya, garis ini terhadap garis ini kita beri ukuran sebesar 12,5. Begitu pula yang garis ini terhadap garis ini sebesar 12,5. Selanjutnya, garis ini terhadap garis ini sebesar 25. Lanjut untuk sudutnya, garis ini terhadap garis ini sebesar 15. Dan garis ini terhadap garis ini sebesar 15 juga. Sudah. Lalu untuk garis ini sebesar 30. Lalu garis ini terhadap garis ini sebesar 35. Dan garis ini terhadap garis ini juga sebesar 35. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik centang, fitur, lalu revolve boss base. Pada bagian axis of revolution, kita klik garis yang putus-putus ini. Lalu centang. Selanjutnya, pergi ke menu fillet. Lalu teman-teman bisa klik pada garis pojok ini. Untuk besaran parameter kita ganti menjadi 5. Jika sudah, centang. Selanjutnya, kita sketch pada permukaan ini. Kita buat garis pantul terlebih dahulu. Center line dari titik tengah menuju ke atas seperti ini. Lalu, gunakan fitur center rectangle. Kita buat persegi dari titik tengah ini. Lalu beri dimensi sebesar 12 kali 12. Sudah, centang, kita extrude cut dengan direction 1 drop all port. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian assembly. Langkah pertama, teman-teman bisa keluarkan terlebih dahulu untuk pada bagian rangka. Selanjutnya, keluarkan pada bagian alas untuk si mesinnya. Lalu kita mat permukaan ini dengan permukaan ini. Lanjut, kita mat untuk bagian front plane dari rangka dengan bagian front plane si besi ini alasnya. Lanjut, bagian right plane dengan bagian right plane. Sudah, centang lagi. Selanjutnya, masukkan untuk si alas yang bawah untuk tempat motor listriknya nanti. Klik mat permukaan ini terhadap permukaan ini. Lanjut, permukaan front plane dari rangka terhadap right plane. Lalu right plane rangka terhadap front plane si alas. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Sudah, centang. Selanjutnya, kita insert pada bagian cover yang pertama. Nah, selanjutnya, klik mat permukaan ini terhadap permukaan ini. Lanjut,
permukaan front plane dari si rangka terhadap permukaan front plane si cover, lalu right plane dengan right plane. Sudah, centang lagi. Selanjutnya, kita akan masukkan 2 buah bearing dengan fitur toolbox, lalu pilih standar DIN, lalu klik bearing, lalu klik ball bearings, lalu pilih pada bagian radial kontak ball bearing. Kita di sini sebelah dulu. Pilih dengan size 6008 seperti ini. Sudah, centang. Kita butuhkan 2 seperti ini. Jika sudah tidak dibutuhkan, klik silang. Lalu kita akan match secara manual permukaan ini terhadap permukaan ini. Lanjut, permukaan ini terhadap permukaan ini. Kita lakukan hal yang sama dengan bearing yang sebelah. Oke, jika sudah, klik centang. Lalu kita insert pada bagian blade house untuk tempat si pisaunya nanti. Nah, selanjutnya kita mat pada bagian shaft yang ada keys-nya untuk tempat keys-nya dengan lubang si bearing seperti ini. Karena posisi kita si bagian keys ingin di sebelah kiri, maka kita gunakan flip mat alignment seperti ini. Centang. Selanjutnya, kita akan membuat si posisi blade house ini di antara tengah-tengah seperti ini. Dengan cara pada bagian mat, klik advance, lalu klik width. Untuk permukaan pertama, klik ini dan permukaan ini. Untuk permukaan selanjutnya, klik ini dan klik permukaan ini. Nah, nanti akan pindah di tengah seperti ini. Jika sudah, centang lagi. Selanjutnya, kita akan insert pada bagian pisau. Kita akan mat pada bagian ini. Klik permukaan ini, ada permukaan lubang ini. Oke, pertama-tama klik permukaan ini terhadap permukaan ini. Selanjutnya, lubang ini terhadap lubang ini. Lalu, lubang ini terhadap lubang ini. Oke, maka untuk si bagian blade atau pisau akan terpasang seperti ini. Kita lakukan hal yang sama terhadap semua tempat untuk blade-nya atau mata pisaunya. Oke, jika semuanya sudah terpasang seperti ini untuk mata pisaunya, selanjutnya kita buka pada fitur ini, lalu toolbox, lalu pilih pada bagian ISO, pilih bolt and screw, lalu pilih pada bagian hexagon socket head screw, lalu pilih pada kode hex socket head ISO 4762 yang ini. Selanjutnya kita tempatkan pada si pisau ini dengan ukuran 68. Untuk bagian length kita biarkan saja, centang. Kita tempatkan semuanya seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama terhadap semua mata pisau. Oke, jika semua bagian bawah sudah terpasang seperti ini, selanjutnya kita klik Insert Component. Kita masukkan blade yang di samping seperti ini. Selanjutnya, kita klik kanan pada bagian blade ini, lalu klik Move with Triad untuk
membaliknya seperti ini. Nah, jika sudah, klik Matte, lalu klik permukaan bawah ini terhadap permukaan ini. Selanjutnya, klik permukaan ini terhadap permukaan ini, centang, dan yang terakhir permukaan ini terhadap permukaan ini, kita beri jarak sebesar 18 mm. Sudah, centang, centang. Maka untuk bagian blade sudah terpasang seperti ini. Oke, jika sudah, kita insert komponen lagi. Kita akan masukkan pada bagian filter yang ini. Selanjutnya, klik Matte. Pada bagian rangka kita klik More. Dan pada bagian filter kita klik More. Lanjut, pada permukaan front plane rangka kita klik Matte dengan permukaan front plane si filter. Centang. Lalu, permukaan right plane si filter dengan permukaan right plane si rangka. Centang. Selanjutnya, kita klik permukaan ini terhadap permukaan yang bawah ini. Centang. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Si bagian filter sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita insert komponen. Lalu kita masukkan pada cover bagian yang kedua. Oke, kita balik terlebih dahulu untuk pada bagian komponen ini supaya lebih memudahkan dalam waktu assembly. Nah, seperti ini. Selanjutnya klik Matte. Klik permukaan lubang. Selanjutnya klik Matte. Klik permukaan bawah ini terhadap permukaan ini. Centang. Lalu klik permukaan ini terhadap permukaan ini. Centang. Lalu klik permukaan ini terhadap permukaan ini. Centang. Maka untuk bagian cover kedua sudah diinstal seperti ini. Sudah terpasang. Klik centang. Selanjutnya, kita akan masukkan baut kepada tiap lubang yang ada di sini. Dengan cara klik ini. Lalu untuk standar, kita gunakan standar ISO. Klik bolt and screw. Lalu klik pada bagian hex bolt and screw yang ini. Pilih dengan hex screw grade AB ISO 8765. Kita klik yang ini. Tarik. Lalu masukkan ke dalam lubang yang telah dibuat. Untuk pada bagian length, kita ganti menjadi 70 atau 80. Selanjutnya klik centang. Lalu kita tempatkan ke semua titik lubang yang ada. Oke, jika semuanya sudah terinstall seperti ini, klik silang. Selanjutnya, kita akan install atau pasang pada bagian cover yang atas di sini. Klik insert komponen, lalu keluarkan pada si cover yang atas seperti ini. Nah, di sini ada baut, kita delete terlebih dahulu. Selanjutnya, kita rotate agar mempermudah dalam waktu assembly. Klik Matte. Permukaan ini terhadap permukaan ini. Lanjut, permukaan ini terhadap permukaan ini. Dan terakhir, permukaan ini terhadap permukaan ini. Maka sudah terinstall ya. Lalu klik centang.
Selanjutnya, kita masukkan pada bagian part pulley. Pada part pulley, kita untuk assembly membutuhkan 2 buah ya. Maka kita akan mengkopinya secara cepat seperti ini. Lalu klik Matte. Klik permukaan ini terhadap permukaan shaft. Kita balik dengan klik Flip Matte Alignment. Centang. Lalu klik permukaan keys yang ini terhadap permukaan keys yang ini. Centang. Lalu permukaan pulley yang ini kita matte dengan permukaan shaft yang ini. Centang. Jika sudah, centang lagi. Maka ketika si bagian pulley ini diputar, bagian pisau pun akan berputar. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan insert pada bagian motor listrik. Kita klik Matte. Permukaan ini terhadap permukaan alas ini. Lanjut. Permukaan dari si motor listrik pada bagian right plane kita matte dengan bagian right plane dari si rangka. Centang. Selanjutnya, kita matte permukaan yang ini, pulley yang ini terhadap permukaan yang ini. Kita balik dengan Flip Matte Alignment. Jika sudah, klik permukaan pulley yang ini terhadap shaft bagian si motor. Centang. Lalu permukaan pulley ini terhadap permukaan shaft si motor seperti ini. Centang. Lalu tutup pada bagian matte. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan buat yang namanya belt dengan cara klik pada bagian assembly, lalu klik belt atau chain, lalu klik permukaan ini terhadap permukaan pulley yang bawah seperti ini. Centang. Oke, jika sudah, pada bagian kiri kita scroll ke bawah. Pada bagian belt kita klik more. Di sini ada bagian part belt, kita klik kanan, lalu open part. Selanjutnya kita extrude boss face, klik pada garis ini. Pada bagian blind kita ganti menjadi mid plane dengan besaran parameter 10. Lalu centang pada bagian thin feature, kita biarkan saja pada one direction. Untuk besaran parameter kita ganti menjadi 5. Jika sudah, klik centang. Jangan lupa di save untuk pada bagian belt ini. Oke, jika sudah di save, kita kembali ke assembly, klik yes, maka akan terbuat part belt seperti ini. Kita hide terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya kita insert komponen lagi, lalu masukkan pada bagian slide yang ini. Nah, kita rotate terlebih dahulu menggunakan move with radius seperti ini. Jika sudah, klik matte. Kita klik pada ujung garis yang ini terhadap ujung daripada garis yang ini. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan matte pada bagian sisi slide. Pada bagian front plane, kita matte dengan pada bagian front plane si rangka. Sudah, centang. Untuk sudutnya, teman-teman bisa atur sendiri seperti ini. Contoh punya saya seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan warna kepada setiap komponen yang telah diassembly. Ya, kira-kira seperti ini untuk hasil dari pewarnaan tiap komponen assembly
milik saya. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk assembly ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk cara pembuatan tiap part hingga assembly untuk desain daripada mini agricultural shredder mesin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.